Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan lanjut dengan siri pencapaian keselamatan. Kita baru sampai di pelajaran nomor 3, yaitu salib anak Allah. Kemarin kita membicarakan kehidupan anak Allah. Itu bagian pertama dari Injil Yesus Kristus. Nah, ini bagian kedua, penyaliban anak Allah atau salib anak Allah. Apa yang terjadi ketika Yesus disalib di kayu salib itu? Itu yang kita akan bicarakan sekarang. Ada satu orang yang berkata bahwa hikmat Allah menjadikan jalan supaya kasih Allah bisa menyelamatkan kita dari murka Allah tanpa kehilangan atau kompromi keadilan Allah. Dan jalan itu adalah salib Yesus Kristus. Kita membaca dalam Alkitab bahwa keselamatan kita dicapai melalui salib Yesus Kristus. Bukan karena dia menderita dari tangan manusia. Bukan karena dia menderita dan disiksa oleh orang-orang Romawi. Tetapi keselamatan kita dicapai di kayu salib itu karena apa yang terjadi di hadapan Allah pada waktu itu. Ada transaksi ilahi yang terjadi pada waktu itu yang tidak dilihat mata orang, yang tidak disaksikan oleh orang di keliling Yesus pada waktu itu. Memang mereka melihat dia disiksa oleh orang Romawi. Memang mereka melihat dia digantung di kayu salib itu. Mereka melihat paku yang dipakui di tangan dia. Mereka melihat semua itu, tetapi mereka tidak melihat apa yang Allah kita lakukan kepada anaknya pada waktu itu. Jadi untuk memperdalam salib Yesus Kristus, kita akan membicarakan 4 hal. Yang pertama adalah anak Allah berdiri di tempat kita pada waktu dia di kayu salib. Nomor 2, anak Allah menjadi kutuk. Nomor 3, anak Allah ditinggalkan oleh Bapanya. Dan nomor 4, anak Allah menanggung murka Allah. Jadi semua hal ini, keempat hal ini adalah hal-hal yang Alkitabiah. Dalam perjanjian baru ada penjelasan yang luar biasa tentang keempat hal ini. Anak Allah berdiri di tempat kita. Anak Allah menjadi kutuk. Anak Allah ditinggalkan oleh Allah. Dan anak Allah menanggung murka Allah. Mari kita mempelajari hal-hal ini satu demi satu. Nomor 1, anak Allah berdiri di tempat kita. Ketika Yesus di kayu salib, dia bertukar tempat dengan kita. Kemarin kita belajar bahwa Yesus menjalani kehidupan yang sempurna sebagai manusia. Berarti dia tidak layak menerima penyaliban. Tidak layak, dia tidak melanggar hukum Allah. Dia tidak melanggar hukum apa saja. Dia sempurna, dia tidak bersalah. Tetapi kita membaca dalam firman Tuhan, ketika Yesus Kristus di kayu salib itu, dia bertukar tempat dengan kita. Kita dianggap orang berdosa. Kenapa? Karena berterus-menerus kita melanggar hukum Allah. Tetapi Yesus ketika dia berdiri di tempat kita, dia diperlakukan seolah-olah dia salah satu dari kita. Dia mewakili kita dan dia menanggung dosa kita ke atas diri sendiri. Ada ayat-ayat yang memberikan penjelasan kepada kita tentang hal ini. Ini dari Yesaya pasal 53 ayat 6.
Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi jangan meragukan hal itu, saudara-saudara. Ketika Yesus di kayu salib, Dia dibuatnya menjadi dosa. Dia berdiri di tempat kita, dan Dia diperlakukan seolah-olah Dia kita. Nah, kita membaca dalam kitab Roma pasal 5 bahwa karena satu dosa, yaitu dosa Adam di Taman Eden, karena satu dosa, semua orang dibuat menjadi orang berdosa. Ya, jadi karena Adam mewakili kita, dosa dia dianggap seolah-olah itu dosa kita. Dia menjadi bersalah di hadapan Allah. Kita juga menjadi bersalah di hadapan Allah oleh karena apa yang Adam lakukan. Nah, hal yang sama terjadi di kayu salib. Kita orang berdosa, tetapi dosa kita dihitung seolah-olah itu dosa Yesus. Walaupun Dia tidak berdosa, walaupun Dia sempurna, walaupun dia punya hubungan yang baik dengan Allah Bapanya, Dia diperlakukan seolah-olah Dia orang berdosa. Karena Dia berdiri di tempat kita masing-masing. 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi itu hal yang pertama yang terjadi ketika Yesus Kristus disalib. Dia berdiri di tempat kita. Nomor 2, anak Allah menjadi kutuk. Ketika Dia berdiri di tempat kita, Dia menjadi kutuk. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa semua orang berdosa berada di bawah kutuk hukum Taurat. Kita membaca tentang kutuk itu dalam Ulangan pasal 28. Ada banyak sekali kutuk yang diucapkan atas semua orang, setiap orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Dan karena kita orang berdosa, berarti kita manusia yang menerima semua kutuk itu. Kita juga dalam pelajaran 1 mempelajari tentang bagaimana semua manusia dikutuk dalam Adam. Perempuan dikutuk karena dosanya, laki-laki Adam dikutuk karena dosanya, bahkan seluruh dunia ini dikutuk karena dosa manusia. Jadi ketika Yesus berdiri di tempat kita, Dia juga memikul kutuk kita. Ada penjelasan sedikit dari Rasul Paulus dalam Galatia pasal 3. Paulus menulis, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan dalam ayat 13, Rasul Paulus melanjutkan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bagaimana? Bagaimana Dia sudah menebus kita dari kutuk itu? Ada penjelasan lagi di sini. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus digantung di kayu salib. Jadi menurut hukum Taurat, Dia sendiri menjadi kutuk.
Dan sebagai kutuk, dia mewakili kita semua yang berada di bawah kutuk hukum Taurat. Jadi itu hal yang kedua yang terjadi ketika Yesus Kristus disalib. Yang ketiga, ketika Yesus Kristus disalib, Anak Allah ditinggalkan oleh Allah. Yesus, anak yang sempurna, anak yang selalu taat kepada Bapanya. Dia ditinggalkan oleh Bapanya. Dia ditinggalkan oleh Bapanya. Bukan karena siapa dia. Karena kita tahu bahwa dia sempurna. Dia selalu menaati Bapanya. Tetapi dosa umat Allah menjadi halangan untuk persekutuan. Berarti sama seperti dosa kita menjadi halangan seperti yang dijelaskan dalam Yesaya pasal 59. Dosa kita menjadi pemisah antara kita dan Allah. Ini kata Yesaya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ketika Yesus disalib, dia diperlakukan seolah-olah dia salah satu dari kita. Dia mewakili kita dan dosa kita dipikul olehnya. Jadi dosa kita itu menjadi pemisah antara hadirat Allah dan keberadaan Dia. Kita tahu bahwa karena Allah adalah Allah yang Maha Kudus, Dia tidak bisa hadir bersama-sama dengan dosa. Ini Habakuk pasal 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Jadi dosa umat Allah adalah tembok yang besar dan tak tertembus, yang mengakibatkan manusia tidak mungkin memiliki persekutuan dengan Allah. Jadi anak Allah menjadi terasing dari Bapanya dan dijauhkan dari kehadirannya yang penuh kasih itu sampai hukuman dosa telah dibayar penuh. Dan kita membaca tentang tanggapan Yesus Kristus ketika dia diasingkan dari hadirat Bapanya. Kita membaca tentang tanggapannya ketika dia di kayu salib. Menurut Matius pasal 27 ayat 45 dan 46. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus sendiri, dia merasa dalam batinnya, dia merasa terasing dari Allah Bapanya. Nah, bayangkan ini, saudara-saudara. Sepanjang kehidupan Yesus, tidak pernah ada satu detik pun ketika dia diasingkan dari hadirat Bapanya. Dia anak Allah yang sempurna. Sepanjang kehidupannya dia mempunyai persekutuan yang sempurna dengan Bapanya. Tetapi ketika dia berdiri di tempat kita, dia menjadi kutuk demi kita. Dia ditinggalkan oleh Bapanya. Dan dia merasakan hal itu dalam batinnya. Ini sebenarnya kutipan Yesus sebenarnya adalah kutipan dari Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22. Saya akan membaca sedikit dari itu karena ada penjelasan yang lebih dalam yang memberikan wawasan kepada kita tentang apa yang dipikirkan anak Allah Yesus
ketika dia berada di kayu salib. Ini ayat 2 dan 3 dalam Mazmur pasal 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Untuk mengakhiri keterpisaan kita dengan Allah dan membawa kita kembali ke dalam kehadiran Allah yang penuh rahmat, Kristus harus mengalami keterpisahan dari Allah yang sangat mengerikan itu, yang seharusnya menjadi bagian kita. Tetapi itu diambil oleh Yesus, dan dia bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dan dia lanjut dalam Mazmur pasal 22. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ini memang menjadi sesuatu yang nyata dalam sejarah. Ketika Yesus digantung di kayu salib itu, dia memang dihina oleh orang banyak. Dia diejek-ejek, diolok-olok oleh orang yang berada di lingkungan itu. Orang Farisi, orang Saduki, orang-orang yang berada di sana. Mereka bilang, dia berkata bahwa dia akan menyelamatkan bangsa Israel. Tapi dia bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Mereka mengejek-ejek dia. Jadi apa yang dinubuatkan dalam Mazmur 22 menjadi nyata ketika Yesus di kayu salib. Jadi itu hal yang ketiga. Yesus anak Allah ditinggalkan oleh Allah sendiri. Yang keempat, anak Allah menanggung murka Allah. Ketika dia ditinggalkan oleh Allah, dia menanggung murka Allah. Murka Allah dicurahkan kepadanya pada waktu itu. Di atas salib, Kristus menanggung dosa-dosa umatnya, ditinggalkan oleh Allah, dan menanggung sepenuhnya pembalasan keadilan dan murka Allah terhadap dosa. Dalam Lukas pasal 22 ayat 41 sampai 44, kita membaca tentang waktu Yesus sebelum dia disalib, dia di taman di luar Yerusalem pada waktu itu. Dan kita membaca bahwa dia lagi berdoa kepada Allah Bapanya. Ini doa Kristus dalam Lukas pasal 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Maksudnya Yesus menjauhkan diri dari para rasul, murid-muridnya, supaya dia bisa berdoa sendirian. Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Nah, dengarkanlah doa Kristus di sini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Mengapa Yesus Kristus
Mengapa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah? Mengapa begitu, saudara-saudara? Karena dia mengalami dalam batin dia mengalami stres yang luar biasa. Nah, mengapa dia begitu stres? Bukan karena dia tahu dia akan disalib, saudara-saudara. Maksud saya bukan karena dia tahu dia akan dibunuh oleh manusia. Itu bukan alasan. Bukan karena dia tahu bahwa dia akan disiksa manusia. Bukan. Tetapi dia tahu bahwa dia harus minum dari cawan itu. Dan dia berdoa pada awal, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, atau jikalau engkau berkehendak, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dan kita membaca dalam Injil yang lain bahwa dia bangkit dari doa, dia pergi, dia berbicara dengan murid-muridnya, dia kembali ke tempat yang sama, dan dia berdoa lagi. Dan dia menyerahkan diri, pada waktu itu dia menyerahkan diri kepada Allah Bapanya. Karena Allah Bapanya tidak membalas doanya. Kita tidak membaca apa-apa dalam Alkitab tentang balasan dari Bapanya. Kita pernah membaca ketika Yesus dibaptis bahwa Allah dia berbicara langsung bahwa inilah anakku yang ku berkenan. Kita juga membaca ketika di ini Matius pasal 17 ketika Yesus pergi ke bukit yang tinggi itu dan dia berubah dan menjadi mulia bahwa Allah berbicara kepada Petrus. Tetapi di sini pada akhir kehidupan Yesus di taman ini ketika dia berdoa tidak ada kata pun, satu kata pun dari Allah Bapa. Tapi saya merasa bahwa Allah berbicara, dia berfirman melalui ini, dia berfirman melalui kesepian ini, bahwa inilah kehendaknya, bahwa anaknya sendiri harus minum dari cawan itu. Kalau anaknya tidak minum dari cawan itu, tidak mungkin manusia diselamatkan. Tidak mungkin keselamatan dicapai. Jadi Yesus dia menyerahkan diri kepada kehendak Allah Bapa. Dan dia menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Tidak mungkin sesuatu lain terjadi untuk mencapai keselamatan manusia selain Yesus meminum cawan itu. Nah, saya mau bertanya, apa yang ada dalam cawan itu? Apa isinya cawan itu yang harus diminum oleh Yesus? Puji Tuhan kita ada penjelasan. Dalam perjanjian lama sering cawan itu dibicarakan sebagai sesuatu, sebagai metafor. Itu dibicarakan sebagai simbol murka Allah. Ini Mazmur pasal 75 ayat 9. Sebab sebuah cawan ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ. Sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Jadi cawan adalah metafor untuk murka Allah. Kita juga membaca dalam Yeremia pasal 25 ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku cawan berisi anggur kehangatan amarah ini.
dan meminumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Jadi di atas salib anak Allah menggantikan umatnya dan menerima cawan yang berisi murka Allah itu dari tangan Allah, serta meminum habis semua tetes yang terdapat di dalamnya sampai ke ampasnya. Frase itu sampai ke ampasnya berarti dia meminum semua murka Allah diminum oleh Yesus Kristus. Ketika dia berdiri di tempat kita, dia menjadi kutuk demi kita. Dia ditinggalkan oleh Allah Bapa dan dia menanggung murka Allah. Nah, saya mau mengakhiri pelajaran ini dengan membaca dari Yesaya pasal 53. Kita akan membaca ayat 1 sampai 11. Jadi dalam Yesaya 53, kita mendapat nubuat yang luar biasa jelas tentang salib anak Allah, salib Yesus Kristus. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Nah, ini ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara-saudara, ini kebenaran firman Tuhan tentang salib anak Allah. Ini bagian Injil yang sangat luar biasa penting. Kita harus memahami penyaliban anak Allah. Karena dalam penyaliban anak Allah ini, kita dapat diselamatkan.